Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah SWT, kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang dilipat gandakan pahala-pahala yang kita kerjakan, amal-amal kita di dalam bulan tersebut. Nah, kali ini kita bertemu dalam acara Tausiah Ramadan, yang mana kali ini kita mengangkat tema tentang jangan sia-siakan usiamu. Nah, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa atau demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal saleh, dan juga orang-orang yang saling mengingatkan tentang kebaikan dan tentang kesabaran. Berkaitan dengan waktu ini, tentu yang terdekat bagi kita yaitu adalah usia atau umur kita. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang 5 perkara, yakni masa muda sebelum datangnya masa tua, masa sehat sebelum masa sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Nah, ini sesuatu yang harus kita jaga semasa kita hidup, dan ini yang memang benar-benar harus kita lakukan, apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Imam Ali radhiyallahu an juga menyampaikan bahwa sekian banyak nikmat yang kita peroleh dalam hidup ini adalah nikmat Islam, itu yang paling baik bagi kita. Dan juga dari sekian banyak pelajaran yang terdapat dalam kehidupan kita, pelajaran yang terbaik adalah kematian. Nah, kematian bisa kematian dari saudara kita, keluarga kita, ataupun rekan-rekan kerja yang orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu yang kita kenal baik ataupun ya sekedar kenal saja. Nah, pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah, tentu berkaitan dengan kematian tidak terlepas dari janji Allah tentang adanya penghakiman atau di hari di mana amal-amal kita dihisab oleh Allah SWT. Nah, sahabat Rasulullah yang paling utama, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, pernah merasakan iri terhadap makhluk Allah yang lainnya, yaitu burung. Yang mana burung itu ketika di dunia, dia pagi hari dia bisa mencari rizki, hinggap di pohon, terus memakan buahnya dan kembali lagi ke sarangnya tanpa memikirkan adanya hisab. Sedangkan manusia terbebani adanya hisab akan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya semasa kehidupan. Nah, Abu Bakar saja yang begitu luar biasa dan dijamin oleh Allah SWT bisa masuk surga tanpa hisab, ya, itu masih takut terhadap hisabnya atas amal-amal yang dilakukannya. Nah, maka lebih layak kita, lebih layak kita. Karena apa? Karena kita ini jauh dari Rasulullah. Perbuatan atau amal-amal kita juga tidak sebanding dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, ketika Abu Bakar saja takut akan hisabnya, maka lebih layak kita untuk lebih takut terhadap hisab. Maka untuk menyiapkan hal itu semua, kita harus lebih taat, lebih bersungguh-sungguh dalam beramal baik. Karena amal baik ini akan diberikan balasan oleh Allah SWT, baik itu pahala, syurga ataupun neraka.
Nah, berkaitan dengan amalan-amalan kita ya, yang kita bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini, mari kita lebih taat lagi kepada Allah. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang setiap amalan-amalan itu dilipat gandakan pahalanya Allah. Amalan sunnah saja dilipat gandakan oleh Allah dengan serupa dengan amalan wajib. Nah, tentu kita tidak hanya berhenti di Ramadan saja ketika kita taat kepada Allah, tetapi juga di bulan-bulan selanjutnya itu harus kita taat kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri, berjamaah, ataupun di tempat ramai, dan juga kita melakukannya terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Maka keistiqomahan itulah yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang istiqomah, ya, pemirsa At-Tafkir Channel yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengatakan bahwa istiqomah adalah taat lahir batin terhadap perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Sebagian ulama yang lain mengatakan istiqomah adalah konsisten terhadap ketaatan Allah SWT. Nah, para pemirsa At-Tafkir Channel, mumpung kita masih dikasih kehidupan oleh Allah, dikasih waktu oleh Allah, dikasih usia oleh Allah untuk bisa menambah atau bisa menyiapkan bekal kita di akhirat nanti, mari kita bersama-sama untuk istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam berbuat baik, ya, baik kepada sesama, baik kepada keluarga, dan tentu menjalankan perintah-perintah Allah. Sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan atau saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.